Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kalian sendiri daripada siksaan api neraka. Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir alaiha, dan haruslah sungguh-sungguh dan dengan rasa bagaimanapun harus dilaksanakan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrilillah. Pada malam hari yang rada mendiding ini, panas ya. Kita masih diparingi kesehatan, kesempatan pada malam hari ini, sementara banyak orang masih mendekur karena takut corona, takut kemana-mana. Toh juga corona di mana-mana ada. Tinggal kita mudah-mudahan langkah kita menuju tempat ini, tempat yang diridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barokah, diampunkan dosa-dosa kita, diberikan pula kita rezeki yang bisa meningkatkan amal ibadah sehari-hari. Para jamaah al-barakah rahimakumullah. Pada malam hari ini, malam Jumat Legi, Kemis Kliwon, giliran saya. Kalau tidak keliru yang lalu saya pamit oleh karena pas ada yasinan tetangga yang sudah di-booking berapa hari sebelumnya. Pada malam hari ini barangkali tidak ada yang istimewa. Ya biasa-biasa saja, tinggal bagaimana kita dalam kehidupan itu yang selama ini kita terima itu kita amalkan apa tidak. Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau ilmu itu banyak sekali kita terima, tapi apakah masuk kanan disimpan dalam hati, ataukah masuk kanan keluar tangan kiri, telinga kiri? Nah ini yang tinggal bagi pribadi kita masing-masing. Maunya kita ya sami'na wa ata'na, ya memang kita dapat ilmu ya kita amalkan. Ya, tapi ya kadang-kadang kayak saya ini kemarin dengar islali meneh. Nah, ibu-ibu ditakon ng bapak nang rumah, Bu, isi pengajian ini apa? Embuh, Pak, islali aku. Nah, kadang ini begitu. Nyonya saya kadang-kadang takkan ya gitu. Jadi kita kadang-kadang inilah kelemahan kita. Karena belum begitu lurus kedatangan kita kepada satu tempat. Hanya ingin menampang, ingin menunjukkan akan termasuk orang yang taat. Dengan niat tulus ikhlas mencari ilmu itu belum begitu greget di hati kita dengan sungguh-sungguh, dengan persiapan hati. Apalagi kalau bawa pulpen atau apalagi bawa catatan. Nah ini memang inilah kelemahan-kelemahan kita, suka mendengar tapi tidak suka mencatat. Padahal ilmu itu adalah seperti menjangan binatang liar, dioyak dia tetap berlari. Sudah dapat pun dia akan berusaha berlari kalau tidak diikat dengan ikat yang kencang. Inilah ilmu harus kita cari ya sampai ke liang kubur. Para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini saya membawa satu kitab nasihat penghuni dunia. Nasihat penghuni dunia yang aslinya adalah Nasihatul Ibad, yaitu suatu kitab yang dikarang oleh aslinya adalah oleh Nawawi Bantini, yang konon saya dengar itu eyangnya wakil presiden kita Pak Amin Ma'ruf. Itu dia dulu pernah sekolah di Mekah, jadi imam Masjidil Haram, sangat sederhana sekali, sudah luar biasa ilmunya, tapi sangat tawadhu, sangat merendahkan diri, tidak berani menjadi imam besar Masjidil Haram pada zaman dulu.
Tapi ternyata beliau juga menjadi seorang guru besar, ustadz besar. Karangan-karang kitabnya banyak, bahkan sampai dipakai di pondok-pondok pesantren. Ini adalah yang menerjemahkannya adalah Pondok Krapia. Ya, yang menerjemahkannya adalah Ustadz Haji Ali As'ad. Inilah yang akan saya sampaikan. Kalau bahasa Arabnya saya punya ada juga. Tapi kalau saya baca bahasa Arabnya lebih susah untuk menangkap bahasanya. Kalau diterjemahkan, ini sudah terjemahannya saja, saya ingin membacakan biar agak cepat, karena malam ini kita nggak usah berlama-lama, katanya nggak boleh malam-malam. Para jamaah rahimakumullah, ini adalah nasihat yang bertujuh. Dalam bab ini terdapat 10 nasihat. 5 diantaranya adalah kabar atau hadis, dan 5 diantaranya adalah asar atau qaulus sahabat, perkataan sahabat. Pertama adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah terkenal. Ini bunyinya sab'atun, ada 7 nafarin, yaitu nafar, kelompok golongan, yuzilluhumullahu, yang akan mendapat naungan oleh Allah, tahta zilli arsyihi, bawah naungan arasnya Allah. Pada kapan? Yauma la zilla illa zillihi, yang itu pada hari yang tidak ada naungan, tidak ada pertolongan apapun juga dari siapapun juga, kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa yang 7 itu, ingat-ingat, masukkan ke telinga kanan, simpan di hati, simpan di otak, jangan sampai lupa sampai di rumah. Ya, 1 dari 7 tadi adalah imamun adilun, imam yang adil. Imam yang adil gampang mengucapkan. Imam itu panutan, pengikut, pemimpin. Kalau kepala rumah tangga sering juga disebut imam, suami imam, ataupun dari suatu kelompok ada imamnya, pemimpinnya. Bahkan negara punya imam, yaitu presiden itu imam. Ini yang pertama, tapi tidak sembarang imam, tidak sembarang pemimpin. Adilun, adil. Ini kalimat adil gampang kita ucapkan. Apa itu adil? Ma huwa adilun? Apa itu yang adil? Adil adalah bahasa kitanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, wa dusya'in fi mahallihi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan dalam arti ini adil sama rasa, sama gede, sama panjang, tidak, bukan begitu. Kalau kita punya anak 7 orang, belikan baju biar adil, tabih itu pakai sama, merah ya merah, atau hijau-hijau, atau apapun namanya, itu bukan adil. Atau mungkin nomornya, terus semuanya sama, yang gede karena yang cilik, bodoh wae, singgahnya ya, itu bukan adil. Ya, disesuaikanlah. Nah, adil ini termasuk suatu yang pertama mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya adil ini adalah memang berat. Banyak hadis lain dan juga Al-Qur'an memberitahu pada kita tentang masalah kehebatan keadilan. Allah meletakkan timbangan keadilan, jangan dirusak. Walada'al mizan, Allah meletakkan timbangan antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi itu berimbang. Jangan kau rusaki antara udara, antara kiri dan kanan, atas dan bawah. Itu diletakkan oleh Allah dalam keseimbangan, semuanya adalah dalam keadilan. Apabila rusak, maka akan rusak pula lah sistem yang terjalin oleh keadilan itu. Kita ini bisa hidup karena dalam keadilan Allah. Coba kalau Allah tidak adil,
Kita belum pernah meminta. Bahkan Allah sudah memberikan, bangun-bangun pagi-pagi kita sudah ambekan, sudah menghirup gas oksigen. Apa pernah kita minta, ya Allah salurkan gas oksigen, aku mau ambekan pagi-pagi? Enggak pernah. Ngerti-ngerti tangi, bahkan mungkin ya enggak tangi-tangi. Pernah kita berpikir bahwasanya begitu hebat keadilan Allah, bahwasanya setiap orang tidak diminta untuk membayar berapa gas oksigen yang kamu hirup dalam setiap hari. Kalikan kalau setiap hari kita menghisap gas oksigen, itu adalah sejumlah adalah 2.500, 25.000 kata saya, untuk saya. Kalikan berapa hari, kalikan berapa bulan, kalikan umur kita, berapa miliar itu. Walaupun orang taat dikasih, orang maksiat dikasih, nggak pernah, oh kamu nggak salat kok, nggak tasaluri. Enggak, yang pergi salat juga ya tetap dapat, yang dekur tidur subuh pun juga tetap dikasih. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kita diharapkan untuk mengambil sedikit saja dari sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala ini. Banyak hal-hal yang kita akan sampaikan sesungguhnya, tapi kita terbatasan waktu dan saya cepat-cepat saja untuk biar selesai hadis ini. Yang keduanya, wasyabun nasya'a fi ibadatillah ta'ala. Syabun, tadi pemimpin, sekarang pemuda. Pemuda adalah harapan bangsa, pemuda harapan wanita. Sekarang pemuda, besok pemimpin. Jadi pemuda adalah menjadi dambaan dari setiap negara. Rusak pemudanya, rusak bangsa. Baik pemuda akan baik bangsa. Sekarang na'udzubillah ya Allah ya Rabbi. Aku melihat berita-berita, mendengar, melihat. Mengapa pemuda-pemuda kita sekarang sedang amburadul? Kerjaannya tawuran ya Allah. Apa salahnya? Yang salah menurut saya adalah karena kurang pendidikan agamanya di rumah tangga masing-masing. Orang tua sibuk urusan dunia, nggak peduli urusan anak. Pokoknya serahkan saja pada sekolah. Sekolah sekarang orang patut peduli kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Karena kenyataannya kita pula yang salah. Kalau guru menyangani murid, padahal murid itu salah, malah murid lapor pada bapaknya, bapaknya marah-marah. Akhirnya guru, ini pengakuan guru pada saya. Akhirnya guru sekedar melaksanakan sebagai kewajiban sebagai guru, habis bulan dapat gaji, berkara kamu menjadi orang baik, enggak, tidak, silahkan. Itu akibatnya. Kalau dulu saya di pondok pesantren, itu kalau enggak hafal, siap untuk tangan kita juntaikan begini, dipukul pakai rotan. Tapi di sini, tapi enggak pernah ada rotan itu sampai nyabat ke badan. Siap. Kalau memang kita nggak hafal sudah udah nggak ada apa-apa walaupun sakit. Main bal-balan itu kita memang main bal-balan, ketahuan itu dipasung. Kaki kita dimasukkan di kayu, dibuntal-buntal, disabat pakai rotan, digabung 4, sama dipegang kaki kita terangkat. Itu ketat sekali. Alhamdulillah. Saya betul-betul dulu di pondok, bukan pondok asrama. Kayak istilah di Jawa, pondoknya adalah asrama yang nikmat. Pondok saya di Palembang, Ogan Kemering Ilir Palembang, Tanjung Agung, Sri Bandung Palembang, itu ada pondok, betul-betul pondok. Atapnya rumbia, lantai papan, ada terasnya 1 meter, dapur 1 meter, makan dan minum, masak sendiri, tidur sendiri, apa-apa sendiri. Bertahun-tahun. Itu di tempat tengah malam harus sudah bangun. Pagi-pagi harus sudah pergi dan macam-macam. Sekarang ini tidak lagi dikenal. Sekarang pondok masjid, sekarang enak. Tinggal di asrama, di atas kasur yang empuk. Para jamaah rahimakumullah, wasyabun dan pemuda yang
pemuda tidak sembarang pemuda yang selalu di dalam keadaan pikirannya adalah yang untuk beribadah. Nasya'at kepingin sekali. Apa-apanya kepingin. Enggak membuang-buang waktu. Sekarang pemuda bagaimana? Inilah penuh tanda tanya. Ibu-ibu punya anak pemuda, bapak-bapak punya anak. Marilah kita didik anak cucu kita biar menjadi anak yang soleh ataupun solehah, bisa meneruskan perjuangan Rasulullah, perjuangan para ulama, dan perjuangan kita semua dalam meneruskan agama ini. Jangan sampai cepat-cepat putus. Agama ini mesti akan hilang, tapi jangan cepat-cepat. Agama ini tidak ada ceritanya makin minta. Agama ini terus, bisa tamasya'in pada nafsuhu. Agama itu puncak keemasannya adalah zaman para khalifah. Terus merosot. Kama bada yang uduhu kama yabada. Yang uduhu kama bada. Dia akan kembali sebagaimana semula. Dia akan kembali semula. Ini agama itu mana? Asing. Orang itu asing menerima pertama kali Islam disebarkan. Nanti kalau sudah anak cucu kita mendengar ngaji asing, melihat masjid asing, dan pokoknya sudah tidak cocok lagi yang dipikir masalah dunia, dan bertanding kekayaan. Ini akan terjadi. Apa yang terjadi dahulu kala mesti terjadi ke depan. Kalau PKI pernah terjadi, insya Allah besok akan terjadi. Salah kalau mengatakan ideologi PKI itu sudah mati. Maaf, saya menyimak dalam masalah sekarang yang masih sedang gejolak di masalah negara kita ini tentang bicarakan masalah PKI, sampai cucunya di NID itu ditampilkan dan juga yang lain-lainnya dan mengupas masalah PKI. Ya, terlepas dari masalah itu apakah politik ataukah apakah, saya tidak peduli, namun sejarah tetap akan berulang. Mengapa? Karena Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sejarah pelajaran sejak dari zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Fir'aun, apa-apa semuanya, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Ad, Samud, ya Sulaiman, itu digambarkan semua sejarah-sejarahnya, dan itu akan terjadi. Tinggal lagi terjadinya kuantitasnya atau kualitasnya berbeda. Kalau dulu mungkin korbannya sedikit atau kualitasnya tidak seperti yang banyak. Sekarang kalau zamannya Nabi Sulaiman itu pernah membangun suatu bendungan yang disebut bendungan Ma'arif, itu jebol yang dulu karena mereka sudah lupa oleh merasa kaya, sering sudah saya sampaikan. Ketika itu air bisa disalurkan kemana-mana, bisa dibagi ke sawah-sawah, semuanya dimakmur, bisa ditanduri apa-apa. Tidak perlu puluhan hektar, 1 meter sudah bisa hidup. Tanam kangkung bisa jadi. Tapi oleh karena rupanya mereka lupa, sudah oleh karena kaya raya, jalan sudah baik, apa-apanya tol sudah nyambung-nyambung, lupa pada agama. Nah, akhirnya dijebolkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga banyak pula akan terjadi besok-besok. Ini yang saya masih menunggu. Gempa bumi yang berkekuatan 9 skala Richter yang akan terjadi. Pernah tahu, Bu? Dia dengar? Ngeri. Sampai tsunami setinggi 20 meter itu, na'udzubillah. Tapi kemarin saya dengar juga UGM sudah bisa mendeteksi kalau akan terjadi gempa lebih kurang 3 hari sebelumnya. Mudah-mudahan dalam hati saya itu betul-betul bisa mendeteksi kalau akan terjadi gempa, kita sudah bisa siap berlari ataupun menyelamatkan diri ataupun yang lainnya. Khawatir saya kita belum siap apa-apa. Kebanyakan kita atau kebanyakan dalam sejarah peristiwa besar terjadi bukan di siang bolong,
Justru terjadi di malam hari, di subuh hari, sedang orang tidur nyenyak. Gempa bumi di Bantul itu pun pagi, orang belum banyak tidur. Yang mati pun karena tidak bangun tidur subuh. Yang selamat karena bisa pas pergi keluar rumah. Dan zaman-zaman nabi-nabi dulu juga begitu. Nabi Lut, malaikat datang untuk menemui Nabi Lut, itu pun waktu malam hari. Maka hati-hati betul malam hari, jangan terlalu nyenyak. Banyaklah bangun malam hari untuk berzikir, tahmid dan tahlil. Ya, minimal entah walaupun 2 rakaat. Biasanya kalau sudah tua-tua itu mesti tangi. Ya, untuk tipis. Tapi kadang-kadang ya kesentuh banyu malas. Akhirnya enggak jadi mau salat 2 rakaat, turu meneh. Wes malah ora tangi-tangi. Para jamaah rahimakumullah. Marilah kita bentuk pemuda-pemuda kita yang selalu hatinya terpaut di dalam masalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun dzakarallahu khaliyan fa fadat ainahu damaan min khasyatillah. Selanjutnya laki-laki yang hatinya rasa gundah gulana, rasa gelisah, menangis, meneteskan air mata. Ya, fafadat ainahu, sehingga menyucurkan air mata min khasyatillah, karena takut pada Allah. Ini kita ini kadang-kadang boro-boro menangis karena takut pada Allah. Saya perhatikan kalau Quran dibaca entah orang kematian, ada orang musibah biasanya dibacakan Quran. Nah yang baca ya asik membaca, lah yang di sana malah ngobrol, di sana malah cekek-cekekan tertawa, macam-macam lah. Ya buru-buru mau menangis mendengar ayat suci Al-Quran, ketika disebut adalah azab di dalamnya malah tertawa. Nah inilah karena kita tidak tahu apa yang dibaca, karena kita tidak menuntut ilmunya. Para jamaah rahimakumullah, inilah harus kita ya camkan di dalam masalah kehidupan kita, supaya kita itu zikir, ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak ayat-ayat yang mengingatkan betapa dahsyatnya siksa-siksaan kubur. Bukan hanya kubur, di dunia saja tiba-tiba melempang mati. Ya, kita sekarang ini ma'udzubillah gampang sekali dipateni oleh Allah. Sekarang dunia ini sedang musibahnya luar biasa. Tapi saya tidak melihat musibah masalah harta, tapi musibahnya tentang masalah agama. Ini saya menangis tentang masalah agamanya. Lagi tidak ada musibah ataupun corona, orang malas ke masjid, malas ke pengajian, malas baca-baca apalagi sudah punya alasan. Corona Pak, nggak boleh kumpul-kumpul. Pokok tinggal saja di rumah, ya nonton-nonton dan macam-macam. Inilah lama-lama agama ini akan layu. Maka sudah pernah saya sampaikan, Nabi kita sudah menyabdakan jauh hari sebelumnya, bahwasanya mohon ya Allah, bahwasanya jangan engkau jadikan musibah di dalam agama ini. Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah dalam agama ini, dan jangan pula kau jadikan apa-apanya terfokus urusan dunia. Wala taj'al ilmu kami mablagha, ilmu yang sia-sia. Alhamdulillah orang-orang punya ilmu, bisa meletak pikirannya, muncul kreativitasnya, bisa membuat segala macam-macam. Inilah Nabi kita sudah jauh-jauh hari sudah melihat akan terjadi seperti gini. Para jamaah rahimakumullah, ini adalah yang keduanya. Selanjutnya yang ketiga, yang keempat, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid atau bil masajid. Ini bukan sabun ataupun pemuda, tetapi rajul, rijal, seorang laki-laki. Rajul adalah laki-laki yang banyak. Jadi siapapun yang nama laki-laki
Ya dia mu'allaqun bil masajid, pikirannya mikirkan urusan masjid. Wah, masjid kok kotor, masjidnya kok bocor, masjidnya kok gini, kok pokoknya macam-macam lah. Dia enggak tenang kalau tidak mengurusi masjid, masalah biar sejahtera bahagia jemaahnya. Ini kita ciptakan pikiran kita cinta pada masjid. Karena masjid ini luar biasa, adalah tempat ibadah sejak dari zaman dahulu kala sampai kiamat. Walaupun mungkin nanti dekat kiamat masjid hanya tinggal masjid. Para jamaah rahimakumullah, ya ini yang kita harus kita ciptakan pada orang-orang supaya hatinya mu'allaqun bil masjid atau masajid. Iza kharaja hatta ya'uda ilahi, apabila dia keluar dari masjid, ia pun juga merasa kangen untuk kembali lagi. Malah lebih betah tinggal di masjid daripada tinggal di rumah. Saya melihat masjid saya, anak-anak tinggal masjid itu enggak ada yang kafiran. Jadi orang semua. Sampai-sampai banyak orang pesan sama saya, Pak Ahmad, adakah masjid yang masih kosong kamarnya? Walaupun bayar, saya ingin tinggal di masjid. Iya, karena sudah memahami lingkungan sekarang itu paling gampang untuk diteror orang-orang. Untuk bisa menjadi orang jahat. Ataupun kita peliduk-peliduk orang sehingga kita terlibat sesuatu. Mudah-mudahan kalau mereka tinggal di lingkungan masjid, apalagi ngurusi masjid, akan selamat walaupun tidak seperti ulama. Minimal hatinya sudah tertambat di masjid. Ini ya memang inilah yang kita harapkan. Ya kenyataannya juga maaf-maaf. Masjid di Jogja ini opennya karena oleh orang-orang yang dari luar tempat itu. Tempat saya itu enggak ada orang pengok ngurus masjid. Nah ini ya nyapu apa ngepel-ngepel ya orang yang tinggal. Kebetulan kita punya asrama berapa kamar. Ya kita berikan suatu subsidi kepada mereka dengan catatan mereka harus menyediakan waktu mengurusi masjid. Jadi protokol, yang menjadi mencari penceramah dan lain sebagainya supaya masjid itu hidup bisa punya arti, bukan adalah berlomba-lomba ke apian masjid tapi tidak punya kegiatan apa-apa, hanya sholat melulu paling Jumatan itu tok. Nah inilah yang dikhawatirkan Nabi besok akan terjadi. Orang berlomba-lomba membangun masjid bertingkat-tingkat tapi sunyi daripada ingat ataupun khalaqah yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimakumullah, selanjutnya wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'afaha falam ta'lam bi shimal ma sana'at biyaminihi. Sedekah sirri. Ini ya kita sedekah kadang-kadang ya ini paling berat. Ini paling berat. Di Al-Quran itu ayat di Al-Baqarah 261, 262, 263, 264, 265 itu membicarakan masalah sedekah. Ya Allah memuji orang yang mengeluarkan sedekah atau berbagi rasa lah bahasa kita sekarang. Berbagi rasa entah banyak entah sedikit. Ya di situ tuh ya untuk jalan sabilillah, untuk kepentingan umum atau untuk apa-apa, dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Mengeluarkan 1 cangkir akan dibalas 7 cangkir dan 7 cangkir akan berlipat-lipat sampai meluber-luber. Kalau dalam Al-Quran adalah 1 benih akan tumbuh 7 benih, 7 tangkai dan akan tumbuh 700 dan dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam masalah orang bersedekah, tapi di situ akan dilipatkan dan memberikan suatu kesenangan pada yang mengeluarkannya adalah orang yang tidak menyampaikan, tidak menunjuk-nunjukkan, tidak membangga-banggakan, tidak takabur, ya bahkan lebih bagus disembunyikan. Inilah yang namanya tadi itu orang yang mengeluarkan sesuatu yang apa diberikan oleh tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Artinya apa yang kita keluarkan tidak perlu harus diomong-omongkan.
Lalu pertanyaannya bagaimana? Memang hadis juga, ayat Al-Quran juga ya banyak. Boleh dicatat, diumumkan, tapi bukan untuk pamer, bukan untuk riak, tapi untuk administrasi, untuk bisa supaya ada yang mencontoh perbuatan itu. Jadi untuk mengajak-ajak orang biar mencontoh yang baik, itu boleh asal tidak terlaluan. Ya, ini masalah memberikan sedekah. Ini luas sekali. Sedekah itu menurut hadis Nabi dalam satu hadis yang agak panjang, akhir hadisnya sedekatun ajibun, sedekatun ajibun, sedekatun ajibun. Sedekah itu sangat ajaib, sedekah itu sangat ajaib, sedekah itu sangat ajaib. Yang ajaib sedekah yang memang tidak kena rasa hati untuk kebanggaan. Bahkan mungkin tidak merasa kita itu sedekah. Pokok los. Mungkin pernah mendengar apa saya ceritakan. Kehebatan sedekah yang dalam Al-Quran sendiri akan di dalam hadis Nabi juga, sedekah itu melindungi orang yang mengeluarkan sedekah. Melindungi dari kemurkaan Allah, melindungi daripada bala segala macam-macam. Pada satu saat ceritanya begini, pada zaman Bani Israel dahulu kala, ada seorang janda muda yang masih punya anak kecil. Suami sudah meninggal dunia. Kerjaannya adalah mencari kayu api, merangkas kayu api. Makanannya adalah gandum. Pada satu saat dia ada setelah memasak gandum selesai, dia akan pergi ke hutan mencari kayu api sambil menggendong anaknya keluar rumah untuk mengunci pintu rumah. Ketika dia masih membenari ayunan gendongan anaknya, sambil mulutnya kumat-kumat mengunyah-ngunyah roti di mulut tadi itu untuk dimamahkan kepada anaknya. Untuk dimamahkan karena roti itu keras, nggak bisa langsung oleh anaknya. Tahu tiba-tiba lewatlah seorang nenek tua. Den, tolong aku mau mati, tolong. Ya, nenek tua dah tunuk-tunuk. Mau mati katanya, tolong aku minta sedekah, minta apa. Nah, ibu tersentak hatinya, ya Allah, ini ada nenek, apa mau bisa berikan, nggak ada apa-apa nek. Saya ini bukan makanan-makanan oleh karena turah-turah, mulut saya masih kumat kamit, ini bukan. Tapi yang di mulut saya ini nek, adalah mau saya mamahkan kepada anak saya yang kecil ini. Iya, bukan oleh karena saya punya sisa ataupun banyak makanan. Tapi kalau nenek mau apa yang saya kunyah-kunyah ini, ya akan saya berikan. Gak apa-apa nak, tolong aku mau mati nak, tolong. Akan dilebihkan oleh ibu janda tadi. Behnya nek, terima. Diterima oleh nenek, Allah dimakan. Dimakan, bayangkan ibu, bapak sanggup. Bora-bora dari orang nggak dikenal lagi desa istrinya, punya istrinya, paknya. Orang bingung pak ya? Oh ya, atau ibunya juga. Apalagi zaman corona. Ini diterima oleh nenek tadi. Akhirnya balik lagi untuk kunci pintu. Dari kunci pintu, mau berangkat, tengok kanan, tengok kiri, ke utara selatan, kemana nenek tadi? Kok cepat sekali kok hilang? Kok nggak ada? Udah nggak peduli dia. Berangkatlah dia ini kan tempat hutan mencari kayu tadi sambil membawa anaknya. Ya adatnya orang-orang kayak saya di tempat saya sana itu, anak itu di dalam di hutan tuh digantungkan di pohonnya, di pangnya pohon. Apa? Yang agak datar ke cabangnya yang agak rendah, sarung itu dilipat gitu kan, selipkan, lalu anak itu ditidurkan. Biarkan ditidurkan biar enggak apalah, biar enggak datang semut. Anaknya ditaruh di kayunan, ibu itu mulai bekerja. Ambil parang, meranggas, ranting-ranting, kumpulkan, enggak sadar semakin jauh dari anaknya. Tahu-tahu ada suara anaknya. Oh, hati ibu langsung tersentak. Kira-kira apa ya? Ini sendirian loh. Gak ada orang lain. Bayinya kecil.
Lalu dia ngebalik lagi untuk mendapatkan, mencari suara anaknya yang nangis. Pas balik beberapa langkah, tahu-tahu anaknya sudah di mulut serigala. Serigala itu pamer, "Nya, anakmu bu, arep ngopo kowe?" Kayak kucing, tikus, kakak gitu. Ibu tadi apa? Tidak ada yang dapat diperbuatnya. Yang namanya orang perempuan yang melulung-lulung, kepuyuh-puyuh barangkali, dan dia hanya bermunajah pada Allah. Ya Allah, tolong lepaskan anakku ini dari mulut serigala. Kalau tadinya aku mengeluarkan dari mulutku tadi adalah sesuatu yang tidak ada artinya, bisa menyelamatkan si nenek, maka tolong selamatkan anakku ini, ya Allah. Allah firman pada malaikat, cepat turun cepat, cekek lehernya serigala, mutahkan, lepaskan, anak itu jangan disakit apa-apa. Langsung serigala nunduk, ditaruh anak bayi tadi. Tidak ada luka apa-apa, langsung lunga, tek. Ibu tadi rasa lega. Ini menunjukkan adalah as-sadaqatu raddul bala. Hadis Nabi jelas sekali. Banyak yang spontanitas, banyak pula yang ditunda. Akan yang namanya ajrun itu bukan hal yang tidak bisa dilukiskan. Kalau mendapatkan satu ganjaran yang banyak, ganjaran itu bisa saja keselamatan. Yang menyelamatkan kita tidak harus siapa-siapa, bisa saja tikus pun bisa menyelamatkan kita. Bisa pun kucing, bisa pun juga yang lain-lainnya menyelamatkan dari bencana ataupun menyelamatkan mara bahaya yang gara-gara sedekah yang ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak punya pamor, apalagi riya, ya, sum'ah, sombong, nggak punya pamor. Bahkan Allah melukiskan kalau sedekah kamu adalah ditowo-towokan, ya akan kamu itu mencari nama. Oh ini partai saya gini-gini, bagi gini-gini, apa-apalah. Ya, apalagi ini sedang pilkada apa ya, banyak yang sedekah bunyinya. Sedekah sembako, tapi maunya bukan sedekah. Maunya aku pilih ya Pak ya. Ya, itu maunya. Nanti nggak kepilih, oleh karena niat nggak ikhlas, nggak kepilih, duit banyak habis, akhirnya apa ya? Sunting. Banyak yang sunting anggota yang nyalon-nyalon itu. Entek duit nggak kepilih, karena niatnya nggak lillahi ta'ala untuk memperjuangkan rakyat, untuk apa yang kebajikan agama, enggak. Karena ingin ya supaya gajiku gede, mententeng. Tadi nggak dihormati orang, menjadi dihormati, mantu-mantu orang. Wah, itu niatnya jelek. Maka Allah mengingatkan, memberikan umpama seperti batu yang di atas batu itu penuh dengan tanah, abu-debu. Datanglah hujan sehingga tanah habis menjadi licin. Ya, licin, tidak ada yang tersisa lagi. Seperti itulah kalau orang bersedekah tapi adalah diomong-omongi, ditowo-towokan ataupun disombong-sombongkan, riya nas, riya ataupun ketakaburan yang lain. Inilah yang akan mendapat naungan orang yang bersedekah dengan rasa tulus ikhlas, yang diibaratkan apa yang dikeluarkan kanan tidak diketahuilah kiri. Artinya kita keluarkan berasa towo-towo, bahkan adalah disimpan atau dirahasiakan. Itu adalah paling baik supaya punya kekuatan sedekah itu. Kalau Ustaz siapa yang sedekah itu? Ustaz Mansur ya. Nah, Ustaz Mansur itu ya dia kalau gitu kan itu. Bahkan di zamannya Rasulullah ada sahabat itu kalau malam tuh nggak bisa tidur. Belum bisa tidur kalau dia belum mengeluarkan sedekah. Sehingga malam tuh keluar mencari orang. Itu salah satu. Ada lagi satunya, orang itu tidak mau makan kalau belum mencari siapa temannya makan. Aneh toh? Nggak mau makan dia kalau belum mencari siapapun yang akan diajak makan bareng-bareng. Yang ada ibadah sedekah tadi. Nah, ternyata itulah para jamaah rahimakumullah tentang masalah sedekah ini
ya suatu bab yang luas sekali tentang cara-cara harus diberikan kepada siapa dan bagaimana caranya dan barangnya dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lanjutkan sedikit lagi. Wa rajulani tahabani fillahi fajtama'a ala zalika waqtaraqa alaihi. Istilahnya berkawan akrab. Berkawan akrab, ia sekata, seperjuangan. Kita ini kadang-kadang ada ya, kita sekolah-sekolah dulu kawan akrab sekali. Suka dukanya berbagi apa-apanya, ada apa-apanya. Ini, tapi mereka itu bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Ini juga mereka akan mendapatkan lindungan ataupun naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yang tidak ada naungan, panasnya luar biasa, yang matahari itu seakan-akan sejengkal dari telinga kita. Nah, ini kalau kita punya teman, ya bertemanlah secara baik-baik karena Allah Ta'ala, jangan karena sesuatu. Selanjutnya adalah warajulun da'athum ra'atun zatu jamalin ila nafsiha fa'aba faqala inni akhafu Allah Ta'ala. Ini adalah laki-laki, ini yang disebut adalah warajulun, seorang laki-laki, bukan wamra'atun, bukan wanita. Yang disebut Nabi bukanlah perempuan, tapi laki-laki yang digoda wanita, bukan wanita yang digoda laki-laki. Tapi laki-laki digoda wanita yang cantik lagi, ngajak untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Dia menolak bukan karena takut hamil, bukan karena takut kalau ketahuan, tapi memang akhafullah, saya takut pada Allah. Sebagai contoh yang begitu hebat, terkenal Siti Zulaikha dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Siapa yang jatuh cinta semula? Bukan Yusuf, Zulaikha istrinya raja. Sehingga dia diperdaya masuk dalam kamar. Nabi Yusuf masuk kamar, Zulaikha juga istri raja masuk kamar. Lalu wastaqbalal bab, Zulaikha mengunci pintu kamar. Hai talak, mari, katanya si Zulaikha kepada Yusuf. Yusuf takut, merinding. Yusuf pemuda boro-boro mau, ya bukan masalah wanitanya. Ini istri raja. Istri raja. Jangan-jangan ini sebagai pancingan, cobaan, nanti malah saya dipenjara lebih lama lagi. Nah, oleh karena dia merasa menghormati wanita dan juga bukan masalah apa-apanya, tapi oleh karena dia merasa inni akhafullah, saya takut pada Allah. Ya, jawabnya Nabi Yusuf, saya takut pada Allah. Para jamaah rahimakumullah.